hata di bagasan goarni Tuhan Yesus Kristus. Horas. Menurut kalender khotbah dari kantor pusat HKBP, Injil menurut Markus pasal 1 ayat 16 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti dia. Amin. Shalom semuanya. Hai di Tuhan. Yesus datang ke dunia bukan sekedar untuk melawat umatnya, tapi dia datang ke dunia untuk menyelamatkan setiap orang yang hidup di dalam kekelaman. Negeri-negeri yang hidup dalam kekelaman akan melihat terang itu, dan mereka datang ke terang itu supaya hidup mereka tidak hanya menjadi saksi, tapi mereka mengalami kemenangan demi kemenangan. Nah, pembacaan kita Markus 1 ayat 16 sampai 20 bicara tentang keterlibatan murid-murid dalam pekerjaan penyelamatan manusia. Pertanyaannya, kenapa Yesus tidak cari murid di Bait Allah? Kan mereka pintar kitab suci, mereka ahli-ahli Taurat, mereka orang-orang cerdik pandai. Kenapa Yesus tidak rekrut murid-murid dari Bait Allah, dari sinagoge, tempat ibadah, dari kampus-kampus yang terkenal, tapi dia justru memilih orang-orang yang sedang menangkap ikan. Dan tahulah kita, para nelayan itu orang-orang yang pendidikannya rendah. Yesus tidak memilih ahli Taurat. Yesus tidak memilih para imam, orang-orang cerdik pandai. Dia pilih orang-orang yang tidak belajar, tidak menikmati pendidikan di perguruan tinggi. Yang Yesus butuhkan bukan orang pintar, tapi orang yang setia. Bilang amin. Dan ingat pelajaran hari ini, Yesus cari orang-orang yang mau ikut dalam misi penyelamatan jiwa-jiwa. Ikutlah aku akan menjadikan engkau penjala manusia. Nah, pertanyaannya, apa beda penjala ikan dengan penjala manusia? Ini kan para nelayan yang menjala ikan. Yesus bilang, ikut aku. Apa bahasa Bataknya ikut aku? Ya itulah. Yesus bilang, ikut aku. Siapa dia? Murid-murid belum kenal dia. Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Bapak Zebedeus belum tahu apa kuasanya. Tapi ketika dia bilang, ikutlah aku, mereka langsung tinggalkan jalannya, tinggalkan ikan-ikannya, tinggalkan perahu, dan langsung ikut
ayat ini berkata, mereka segera meninggalkan. Wow. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus hanya bilang begini, ihuton au, hanya itu saja. Dia nggak bilang kamu ikut aku akan kasih modal usaha untuk memperbaiki jalanmu. Dia nggak bilang aku akan kasih modal untuk membuat perahumu jauh lebih bagus. Dia nggak bilang ikutlah aku akan kasih modal untuk membuka koperasi. Tidak ada iming-iming di balik ihuton au. Ikutlah aku. Berarti apa, saudara-saudara? Ada sebuah kuasa yang tidak terlihat tapi berdampak. Pertanyaannya, kenapa Yesus bilang kamu akan kujadikan penjala manusia? Berarti profesi mereka dihormati. Yesus nggak bilang begini, kamu akan sekolah teologi dan aku akan bayar kamu. Kamu akan jadi sintua atau diakon atau diaken. Kamu akan jadi bibelfro. Kamu akan jadi pendeta. Tapi dia bilang, aku akan menjadikan engkau penjala manusia. Tahu perbedaannya? Ikan itu hidup. Kalau ditangkap, jadi apa? Mati. Lalu goreng dan makan. Apalagi kalau ikan mas, jadi arsik. Dan hari ini, adakah arsik hari ini? Haleluya. Pesta Batak kan selalu selain saksang kan ada ikan mas. Jadi tangkap ikan yang hidup, dibikin mati, lalu dimakan. Nah, Yesus bilang, kamu sanggup menangkap ikan, tetapi waktu kamu tangkap ikan, yang hidup itu kamu bikin mati. Sekarang aku akan membuat engkau menangkap orang yang mati jadi hidup. Siapa yang mati? Mana bapaknya Brandon? Mamanya Brandon mana? Nggak masuk dia? Dia dong. Bapaknya Brandon mana? Nah, Bapak Brandon di sana. Ada? Nah, contoh saja. Dulu dia mati. Apanya yang mati? Karakternya, potensinya, keinginannya untuk menyembah Tuhan. Mati terus. Tapi waktu dengar firman Tuhan, dia hidup kembali. Amin. Haleluya. Itu yang disebut penjala ikan jadi penjala manusia. Dia ribut-ribut dengan istrinya, sekarang puji Tuhan masih ribut tapi udah kurang. Misalnya saya tidak tahu, mungkin saja sudah berkurang. Amin. Jadi itu yang disebut penjala ikan dijadikan penjala manusia. Nah, sekarang kita periksa bagian mana dari hidup saya yang selama ini tidak hidup. Karena hidup tidak sekedar bernafas. Hidup artinya menolong orang lain. Hidup artinya membimbing orang lain. Hidup artinya menjadi teladan, menjadi contoh bagi orang lain. Untuk apa? Supaya mereka melihat Kristus yang hebat itu. Supaya mereka bisa berjumpa dengan Yesus. Hari ini keluar dari laut itu, keluar dari perahu itu, tempat yang nyaman, yang hanya untuk dirimu, cuma pikir perutmu, pikir perahu, pikir ikan. Aku mau bikin engkau pikir jiwa-jiwa, karena untuk itulah aku datang untuk menyelamatkan jiwa. Bilang amin. Dan saya percaya Kutacani ini masih banyak orang yang harus
mendengar kabar baik dari gereja. Gereja adalah gudang utama pemancar kabar baik. Gereja adalah mercusuar utama memancarkan terang Kristus bagi dunia dan sekitarnya. Dan saya masih yakin, amat yakin, seburuk-buruknya sebuah kota, sehancur-hancurnya sebuah kota, jika masih ada gereja di tempat itu, ada harapan kota itu bangkit kembali. Amin. Karena itu kita mesti ambil keputusan, segera tinggalkan semua kenyamanan itu. Tinggalkan perahu itu. Perahu bicara apa? Harta kekayaan yang kita anggap itu hebat sekali, dan kita tidak peduli dengan orang lain karena kita akan jual ikannya, kemudian kita pesta, kemudian kita main judi, lalu kemudian kita bikin ini dan bikin itu. Tetapi ada begitu banyak jiwa-jiwa yang hancur, yang mati tanpa Kristus. Seorang hamba Tuhan berkata, lebih baik Anda tidak lahir daripada engkau mati tanpa Kristus. Itulah tugas gereja. Enggak peduli merek gereja apapun. Mau di HKB, PKG, KOKGP, IBK, HKIK, Karismatik. Tidak peduli apapun nama gereja. Tapi ada tugas yang Tuhan taruh buat kita. Engkau akan kujadikan penjala manusia. Ada yang bilang, Pak, tapi Kutacane kan gak ada laut. Kutacane kan di tengah-tengah hutan belantara. Mana ada lautnya? Ini bukan soal laut atau perahu. Ini soal profesi. Ini soal kerinduan hati di mana kita berada. Silakan bersawah, berladang, berjualan. Silakan buka warung, buka toko. Silakan. Tetapi di tengah-tengah pekerjaan itu ada sebuah tugas yang Tuhan tetapkan. Saya pernah melayani di India. Tukang beca menangkan tukang beca. Petani menangkan petani. Anak SMA menangkan teman SMA. Guru menangkan guru. Pedagang menangkan pedagang. Mereka tidak pandai berbicara, tetapi hidupnya, keteladanannya, perbuatannya menjadi berita yang membuat banyak orang datang menyembah Tuhan. Ada sebuah gereja di India Selatan, hanya dalam waktu kurang dari 15 tahun mereka membaptis hampir 50 juta orang Kristen baru. Bukan pindah gereja, pindah keyakinan, menjadi murid Kristus. Terus apa tugas pendeta? Tugas pendeta itu memuridkan warga gereja, mengajarkan firman, melatih, mendoakan, mendorong mereka manfaatkan potensimu. Kamu yang petani nggak usah berubah tiba-tiba sekolah teologi, nggak usah. Nanti kita semua jadi pendeta, siapa yang dengar khotbah kita? Kamu yang ibu rumah tangga nggak usah repot-repot sekolah teologi. Jadi ibu rumah tangga yang sehat, yang kuat, yang mengajari anak-anak untuk takut Tuhan dan menghormati keluarga, menghormati gereja. Dan saudara perhatikan, ada satu kata yang menarik. Mereka segera. Coba bilang sama-sama, segera. Yesus cuma bilang, ihuton au. Hanya itu saja. Jangan mengharapkan lebih dari itu. Dan kalau engkau ikut dia bukan pejabat yang akan berhenti setelah 2 periode. Dia bukan seorang pemimpin yang harus mengikuti seleksi-seleksi pilkada. Tapi dia Tuhan dan Juru Selamat. Dia Raja di atas segala raja. Dia berkata, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Ingat, Yesus datang ke dunia bukan untuk membuat manusia sekedar percaya. Kalau sekedar percaya mah Yesus nggak usah datang. Cukup aja Roh Kudus bicara, cukup malaikat bicara, udah jadi. Yesus datang ke dunia bukan sekedar membuat kita jadi orang Kristen. Tidak usah Yesus datang untuk itu, terlalu murah kalau Yesus datang cuma untuk membuat kita jadi Kristen.
Yesus datang ke dunia bukan sekedar membuat kita jadi pendeta, jadi sintua, jadi Bible Frau, jadi diaken. Bukan itu tujuan Yesus. Yesus datang ke dunia untuk membuat kita menjadi muridnya. Katakan murid. Murid itu beda dengan pengikut. Mau bukti? Pengikut itu kalau ada ancaman kabur. Kalau murid itu dia bersedia ikut di dalam, mengalami, merasakan, dan kemudian dia pergi untuk mengabarkannya. Saya kasih contoh. Ada 5.000 laki-laki yang makan. Berapa roti? 5 roti. Berapa ikan? Berapa laki-laki yang makan? Lebih berapa bakul? Kenapa lebih 12 bakul? Karena para hari Kamis enggak hadir. Kalau mereka hadir, palas. Tahu palas? Plastik. Jadi syukurlah waktu itu para hari Kamis enggak ada. Tapi di kampung saya, waktu saya khotbah di kampung saya, itu udah lama, 15 tahun lalu. Di daerah Tanimbar, Maluku Tenggara Barat, itu berdekatan dengan Australia. Waktu saya khotbah, Yesus kasih makan 5.000 laki-laki dengan 5 roti 2 ikan, lebih 12 bakul. Gereja selesai, jemaat pulang, ada satu ibu tunggu di luar karena saya lagi ngobrol sama majelis di konsistori. Begitu saya keluar, ibu ini datang ke saya, dia pegang anaknya yang masih kecil. Dia bilang, Pak Pendeta, dia pakai bahasa daerah kami. Pandito, mane golaya 12 di sekirit biaya. Bapak Pendeta, sisa 12 bakul itu dibawa kemana? Saya ketawa. Terus dia pakai bahasa lagi. Bisa mamiter atau bikin maram telemani. Bisa enggak bagi sedikit buat kami? Tahu siapa wanita ini? Seorang janda, ditinggal mati suaminya, punya seorang anak kecil yang hampir seharian belum makan. Dan dia mendengar khotbah itu, dan dia berkata, bisa enggak kami dapat sedikit bagian dari 12, sisa 12 bakul itu? Bukankah di rumah kita ada begitu banyak sisa-sisa makanan yang kita buang? Itulah sebabnya Yesus mengajari kita, berikanlah kami makan kami yang Tapi ada wanita yang sedang menaruh pengharapan, bisa enggak bagi sedikit buat kami? Hari itu saya langsung menangis. Kami doakan dia dan memberikan bantuan buat dia. Untuk membuka mata gereja bahwa kekristenan itu bukan khotbah di atas mimbar. Kekristenan bukan duduk bernyanyi di kursi-kursi gereja. Kekristenan itu mengubah orang lain untuk matanya melihat Kristus yang hebat dan dahsyat itu. Maka ibu-ibu rumah tangga, Anda bisa lakukan itu. Di Korea Selatan, saya dengan istri pernah melayani di Korea Selatan. Itu kalau masuk ke dapur orang-orang wanita-wanita di Korea Selatan, lihat di tempat masaknya itu ada tempelan-tempelan kertas bahasa Korea. Saya pikir ini bumbu-bumbu masak, ternyata itu pokok doa, itu ayat-ayat Alkitab. Dia sambil masak, sambil mendoakan orang-orang yang didoakan. Sambil masak dia hafal ayat Alkitab. Kita di Indonesia, nah mari gereja mulai mengalami Tuhan setiap hari dalam profesi apapun. Mau dia ibu rumah tangga, mau dia hari Kamis, dia bapak-bapak, perempuan-perempuan tua mengajari wanita-wanita muda dan bagaimana mengasuh anak-anak mereka. Itulah murid Kristus. Di bagian lain Yesus berkata, kalau kamu
menjadi muridku, kamu akan tahu kebenaran, dan kebenaran itu akan membebaskan kamu, memerdekakan kamu. Bilang amin. Kalau itu yang kita praktekkan, wow, Anda tidak akan tahan tempat ini penuh dengan orang-orang yang mencari hadirat Tuhan dan menikmati kemuliaan Allah. Bagian terakhir, perhatikan ayat ini. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, berarti Yesus tidak berhenti di satu tempat. Dia terus bergerak dari satu tempat ke tempat berikutnya. Dia terus bergerak untuk mendapatkan mereka yang rindu terlibat dalam pekerjaan kudusnya. Dan perhatikan ketika Pentakosta dalam Kisah Para Rasul 2, ketika Roh Kudus turun ke atas murid-murid, betapa dahsyatnya pemberitaan itu. Dan hari itu Petrus berkhotbah. Petrus sekali berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Berapa yang bertobat? Apa bahasa Bataknya 3.000? 3.000 bertobat. Satu Petrus khotbah, berapa bertobat? 3.000. 3.000. Sekarang jangan-jangan 3.000 pendeta khotbah, satu pun tidak bertobat. Tahu kenapa Petrus berkhotbah dan 3.000 bertobat? Karena Petrus tidak hanya bicara. Dia tidak sekedar berkhotbah, tapi khotbah yang dahsyat, bukan di atas mimbar gereja, bukan di meja-meja majelis, kursi-kursi majelis. Khotbah yang hebat bukan di konsistori. Khotbah yang hebat itu kelakuan kita sehari-hari dalam hidup, hari Senin sampai hari Minggu. Itulah khotbah yang dahsyat. Ada satu bapak yang saya kenal, dia jadi sintua 30 tahun di gereja kami. Selama 30 tahun enggak satu kali pun dia khotbah di mimbar. Dia bilang, aku enggak pintar khotbah. Tetapi ada banyak anak-anak muda yang hidup mereka berubah. Bagaimana caranya? Setiap 1 minggu 1 kali, istrinya masak di rumahnya. Dia bikin nasi goreng, dia bikin super mie. Kalau ada daging babi dia masak, kalau ada arsik ikan mas. Lalu anak-anak muda kumpul, mereka main gitar dan mereka bernyanyi. Dan dia mulai kasih wejangan-wejangan hikmat. Dia kasih firman yang dia dengar dari hamba-hamba Tuhan. Dan anak-anak muda itu sekarang jadi majelis gereja. Mereka menikah dengan wanita baik-baik, hidup mereka berubah. Bayangkan 30 tahun gak pernah naik ke mimbar gereja ini. Dia layani tiap hari, tetapi banyak anak muda, baik pria maupun wanita, yang hidup mereka berubah. Berarti perubahan yang terjadi bukan karena toga pendeta, bukan karena toga majelis, tetapi perubahan yang dialami orang-orang ialah Yesus berkata, "Ihuton au, dan aku akan mengubah karaktermu." Karakter yang mati di pantai itu akan aku bahkan menjadi cahaya yang hebat dan membuat banyak orang datang menyembah Kristus yang hidup itu. Itulah tema hari ini, jadi pengikut Kristus. Pengikut bukan kata pengikut sekedar ikut, lalu ketika ada problem kita kabur. Ingat 5.000 laki-laki tadi, orang-orang itulah habis makan, besoknya mereka yang berteriak, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Ingat, yang berteriak salibkan dia itu bukan orang-orang kafir dari dunia seberang. Orang-orang yang suka ikut Yesus kemana-mana, itu pengikut. Mereka yang makan 5 roti dan 2 ikan dan 12 bakul yang kelebihan itu. Mereka yang anaknya disembuhkan. Mereka itu yang ikut arak-arakan, salibkan dia, salibkan dia. Padahal 3 hari lalu baru habis makan bersama di padang rumput yang hebat itu. Itu yang namanya pengikut. Ikut-ikutan karena ada ini-ininya, karena ada bantuan sosialnya.
ikut-ikutan karena ada pulsa yang diberikan gratis. Tetapi mari kita jadi murid. Murid itu tidak hanya ikut Yesus, tapi dia hidupi pengajaran-pengajaran Yesus. Dia menghormati Kristus yang hidup dan berkuasa itu. Dia ikuti pengajarannya walaupun mereka jatuh bangun. Petrus misalnya, wajar dong dia jatuh bangun, orang nelayan, enggak sekolah, bagaimana kita paksa dia untuk terus setia dibandingkan kita para imam, kita para nabi, kita para halado, kita sekolah tinggi-tinggi, kita punya jabatan, kita ikut sermon, kita ikut ibadah-ibadah, pimpin ibadah. Tapi periksa berapa kali kejatuhan kita. Petrus tidak sekolah, tapi waktu dia jatuh wajar, kemudian dia bangkit kembali. Dan Yesus ketemu dia lagi di pantai itu. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Bahasa Baligenya, do you love me please? Apa bahasa Batak? Apakah engkau mencintai aku? Oloholong. Apakah engkau mencintai Kristus? Yang mencintai Kristus berlambaikan tangan? Wah. Sekarang saya tanya, semua lambaikan tangan. Sekarang Yesus Kristus berdiri di sebelah kanan mimbar ini. Di sini ditaruh uang 1 miliar rupiah. Ibu-ibu dulu yang pilih. Jawab. Ibu-ibu, ini Yesus Kristus berdiri di sini. Di sini ada uang 1 miliar. Pilih mana? Pilih mana? Yesus. Ulang, mama, Inang, pilih mana? Para hari Kamis, pilih mana? Yesus. Kaum bapak, pilih mana? Kaum bapak pilihnya apa? Yesus. Saya percaya kita semua pilih Yesus, amin. Tetapi hatimu pada uang 1 miliar itu. Yang ketawa ini ketangkep bahasa ini ya. Pilih siapa? Yesus, tapi hatinya pada situ. Apa buktinya? Rugilah kalau aku ke kebaktian, terus bagaimana jualanku belum selesai. Kita semua rame-rame pilih Yesus. Ingat, 5.000 orang tuh pilih Yesus, men. Tapi 3 hari kemudian mereka bilang salibkan dia. Coba secara jujur, pilih mana? Saya pilih uang 1 miliar dan saya percaya Tuhan Yesus, amin. Pilih uang 1 miliar. Lalu Yesus kita percaya, amin. Masalahnya uangnya nggak ada. Jadi murid Kristus itu, Yesus satu kali dia bilang begini, ikutlah aku, pikulah salibmu dan ikutlah aku. Nah, banyak orang Kristen salah mengerti. Pikul salib, ikut aku. Jadi begitu dengar ada seorang wanita yang kena kanker, aduh Inang, itulah salib kita. Penyakit itu bukan salib. Bukan. Saya terangkan ya. Batuk pilek itu bukan salib. Orang batuk banyak itu bukan salib. Itu gara-gara rokok. Salibnya di mana? Ingat, sebelum Yesus suruh orang murid-murid pikul salib, Yesus sudah disalibkan atau belum? Waktu Yesus mengajar, pikulah salibmu, ikutlah aku. Yesus sudah disalibkan belum? Belum. Tapi dari mana Yesus tahu tentang pikul salib? Karena waktu Yesus masih kanak-kanak seperti anak-anak kita yang mondar-mandir itu, dia lihat orang tua mereka disalibkan. Sama siapa? Sama pemerintahan kerajaan Romawi. Orang-orang yang tidak taat pada peraturan Romawi, hukumannya disalibkan.
Kenapa orang Yahudi tidak taat? Mereka lebih taat pada hukum-hukum Yahudi, taat pada hukum Taurat, taat pada hukum-hukum mereka. Sehingga ketika Kaisar kerajaan Romawi mencoba untuk mengalihkan keyakinan mereka, mereka nggak mau, tangkap, salibkan. Jadi Yesus tiap hari dengan anak-anak di usianya melihat banyak orang Yahudi yang disalibkan oleh pemerintahan kerajaan Romawi. Berarti salib bagi Yesus apa? Salib bagi Yesus bukan penyakit, bukan masalah ekonomi. Tapi salib bagi Yesus ialah kebenaran yang engkau pegang teguh sekalipun nyawamu terancam. Itu yang disebut salib itu. Karena itu kalau kamu ikut aku dan kebenaran itu kamu sudah alami, kerajaan Allah kamu sudah alami, kamu percaya kepadaku, dengar firmanku, dan apapun gangguannya, dari manapun gangguan itu, apakah perempuan cantik atau laki-laki ganteng atau uang seberapapun, kamu tetap setia dengan kebenaran ini. Itulah sebabnya pembacaan nas pembimbing yang dibaca tadi sama Sintua Pahutauruk. Apa dia bilang? Matius 7:21. Itulah sebabnya hari ini saya dorong Bapak Ibu, Amang Inang, anak muda, warga HKBP Kuta Cane. Mari kita jadi murid Kristus. Setia dengan iman kita, komitmen kita, dan gereja menyediakan semua fasilitas. Ada kebaktian bapak-bapak, kaum mama, ikut kebaktian itu. Di situ kita dengar firman Allah, di situ kita dengar pengajaran Kristus, kita ketemu dengan orang-orang yang kita kasihi. Kalau wanita nggak usah diajarin, mereka itu udah rajin dari sejak zaman purbakala sampai sekarang. Pokoknya kalau kebaktian wanita terus yang penuh, betul ya, amin. Buktinya hari ini paling banyak wanita yang ikut kebaktian, tapi mereka juga yang paling banyak menangis di rumah. Bahkan wanita-wanita itu dipakai Tuhan luar biasa untuk mengubah dunia. Amin. Buktinya kandungan Maria menyelamatkan dunia. Dan ibu-ibu muda, Anda tidak akan melahirkan lagi Yesus, karena Yesus cuma satu. Tapi dari kandunganmu akan lahir generasi yang takut akan Tuhan. Dan mereka akan menyelamatkan generasi di zaman mereka. Karena dari kandungan ibunya, mereka masih mendengar penyembahan, puji-pujian, dan para di Kamis, walaupun mereka sudah lanjut usia, walaupun mereka menyanyinya itu udah ngos-ngosan, tetap mencintai Tuhan. Haleluya, amin. Hari ini saya mau undang para di Kamis nyanyi satu lagu dulu. Tepuk tangan buat ibu-ibu para di Kamis. Tangan buat para rekan. Terima kasih. Moliati Godang Inang. Yesus berkata, "Ihuton au." Dan Anda akan menjadi berkat buat keluargamu, buat anak cucu kita. Amin. Mari kita ajarkan umat kita, ajarkan anak-anak muda kita, dimanapun mereka berada. Ingat perkataan Yesus, "Ihuton au," ikutlah aku. Dia raja di atas segala raja. Dia Tuhan penguasa tunggal atas alam raya ini. Dan itulah jaminan yang hebat buat kita. Dalam masa pandemi 2 tahun, ada banyak pergumulan yang di luar akal sehat kita. Mereka yang bekerja tiba-tiba PHK, gaji berkurang, kebutuhan terus bertambah.
Anak-anak kos di kota-kota besar menunggu kiriman orang tuanya. Tapi mereka orang tuanya tetap menyembah Tuhan. Tetap datang kepada Tuhan. Mengharapkan pertolongan Tuhan. Itulah yang disebut Yesus. Ihton au. Kamu akan kubah. Memang kita bukan penjala ikan. Tapi kita punya profesi setiap hari. Dan Tuhan pakai profesi kita itu untuk membuat orang memandang kepada Kristus. Dia datang menyelamatkan kita. Mulai di Bethlehem itu sampai di atas bukit Golgota, di atas salib itu, dia tetap konsisten. Dia tetap setia dengan misinya. Tujuan utamanya menyelamatkan setiap jiwa. Dan karena itu dia nggak pernah bergeser. Ancaman dari pemerintahan Herodes, ancaman dari pemerintahan Pilatus, dia terus berjalan karena tujuannya menyelamatkan dunia. Dan karena itu, karena kita murid Kristus, kita mau ikut Tuhan Yesus, maka tidak ada alasan apapun untuk menggeser iman kita kepada Tuhan. Kita tinggal di Kutacane bukan sebuah kebetulan. Tadi malam kami tiba di Kutacane jam 9:30 malam. Nanti sore mulai camp pria di daerah apa namanya? Laundiski apa? Gala-gala. Sampai hari Selasa. Dan tadi malam saya dengar seorang pria, dia bilang begini, aku tinggal di Kutacane, itu pilihanku. Karena aku percaya firman Tuhan. Bangsa-bangsa yang tinggal dalam kekelaman akan melihat terang yang besar dari Tuhan. Dan kitalah murid-murid Kristus yang membawa terang itu bagi bangsa yang hidup dalam kekelaman. Tuhan memberkati Bapak Ibu, Tuhan memberkati Amang Inang dan seluruh jemaat HKBP Kutacane menjadi berkat buat banyak orang. Amin. Horas.